Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus mengulangi eh, penjelasan perhitungan dalam Excel untuk contoh satu tadi ya. Contoh 2.1 karena ternyata dari recording tidak muncul eh, screen untuk Excel karena menurut saya bagian paling penting dalam contoh soal. Saya harus mengulanginya lagi agar rekan-rekan mahasiswa bisa lebih paham. Insya Allah, saya coba bagi Excelnya. Ternyata tidak mudah bikin video ya. Ini apakah bisa keluar? Saya cek dengan HP saya. Masih belum. Teruskan. Tidak keluar. Saya coba ulangi. Share. Hmm, wow. Mesti berubah. Nah, bisa. Baik, kawan sekalian, eh, di buku ada soal seperti ini. Pada contoh bab 2, contoh satu. Gelombang dengan periode 10 detik terjadi di laut dengan kedalaman 30 meter. Hitung panjang dan cepat rambat gelombang. Hitung pula panjang dan cepat rambat gelombang pada kedalaman 5 meter. Setelah yang pertama tadi ya. Jadi ada dua kasus. Yang pertama kedalaman 30 meter, yang kedua 5 meter. Periodenya 10 detik. Yang disuruh hitung adalah panjang dan cepat rambat gelombang.
Baik, saya pasang di sini adalah tangkapan dari pengerjaan yang dicontohkan di buku dan kita mengerjakannya dalam Excel eh, supaya kita tahu pekerjaan kita benar atau tidak dibandingkan dengan buku. Yang pertama dilakukan adalah menuliskan apa yang diketahui. Diketahui yang pertama periode gelombang 10 detik. Kemudian kedalaman gelombang di laut 30 meter, kasus pertama. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang gelombang satu, yang kedua cepat rambat gelombang. Nah, di apa namanya nih? Di kasus kedua nanti eh, pertanyaannya sama tapi datanya untuk kedalaman diganti jadi 5 meter. Baik, rekan mahasiswa sekalian, penyelesaiannya adalah dari teori dari video pertama ya di apa namanya di pertemuan dua video bagian satu eh, didapatkan rumus untuk panjang gelombang L0 itu sama dengan 1,56 P kuadrat. Di mana T tadi adalah periode gelombang. Kita tuliskan saja 1,56 dikalikan T-nya masukkan nih data soal. Eh, lalu kita kuadratkan. Hasilnya 1,56 kali 100 tuh ya. 156 meter. Untuk kedalaman atau D sama dengan 30 meter, eh, panjang gelombang L sama dengan rumus di video sebelumnya, lihat kan? Atau lihat di eh, materi teoritis yang kita sudah bagikan. L sama dengan G dikali T kuadrat per 2P dikalikan dengan tangan hiperbolik dari 2P dikali D per L. Atau kita tulis seperti ini. Nah, dari rumus ini yang kita tahu tadi G atau ini nilai-nilai yang umum yang mafhum kita ketahui bersama ya, nilai G sama dengan 9,81 meter per detik kuadrat, nilai T sama dengan 10 detik, P seperti biasa ya matematika biasa 3,14, kemudian D sama dengan 30 meter, lalu L0 sama dengan 156 dari perhitungan terakhir yang ini tadi ya. Lalu L1 ini L sama dengan ini kita masukkan sini. Eh, kita cari ini dulu. Di tangan dikalikan dengan tangan dari ini. Nah, jadi kita menaruhnya satu-satu ya. G kali T kuadrat per 2P. G dikali T kuadrat, T-nya 10, yang hijau ini kuadrat, dibagi dengan 2 kali V-nya yang ini, atau F25. Dikali tangan hiperbolik dari 2PD dibagi L0. 2 kali V kali D dibagi F27 ini L0. L0 tadi ada perhitungan atas. Nah, demikian. Jadi lebih mudah kita menghitungnya. L1 sama dengan nilai ini kali tangan dari ini. Tangan hiperbolik ya. Didapatkan 130,59. Kita cek dulu untuk L1-nya ya. Nah ini.
130,55 punya kita ada sedikit perbedaannya. Berapa nih? 130,59 meter. Dianggap ketelitian saja nih. Kemudian LR itu adalah L0 tambah L1 per 2 untuk melakukan iterasi. Ini rata-ratanya. L0 dan L1 ini yang maksudnya yang berdekatan. Data L pertama dan L kedua. Nanti L kedua dengan L ketiga. Selanjutnya L ketiga dan keempat dan seterusnya. Dan kita lihat nanti alurnya. Nah, yang di atas adalah 156, yang di bawahnya ada 130, sekian. Dibagi dua, setelah dijumlahkan, dapatnya 143. Ini LR. Lalu eh, L2-nya tentu dengan cara yang sama ya. L2-nya jadinya begini. Masih sama datanya, yang bedanya ininya saja ya. Dia berubah jadi perhitungan terakhir. Nah, itu. Dari penjumlahan dua yang terdekat di rata-ratakan. Lalu iterasi, dilanjutkan iterasinya sampai LR ini mendekati dengan nilai L ya. Atau sama dengan eh, data yang berdekatan itu iterasi. Untuk iterasi ketiga sama dengan L1 tambah L2. Ini L2 yang tadi ya, ditambahkan dengan L1-nya. Yang mana L1-nya? L yang terakhir tadi. 143 tambah L2 yang didapat tadi. Dibagi dua, rata-ratanya berapa? Dapat ini. Kemudian lanjut lagi, cari lagi. Sekarang R-nya adalah ini. Pindah ke sini, terus lagi rumusnya sama. Sama ya. Nah, terus LR berikutnya, LR pada iterasi keempat berarti L yang di atasnya ditambah yang di bawah. Bukan ini, bukan satu dua yang di atas ya, maksudnya satu dua tuh yang pertama dan yang kedua di atas dari iterasi keempat ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua dibagi dua. Begitu seterusnya nanti sampai eh, keduanya ini berdekatan. Ini udah mulai dekat ya, 136 dan 137 udah mulai dekat. Selisihnya maksudnya dekat, mendekati nol selisihnya. Sama L4 juga begitu tadi caranya. Iterasi kelima sama, ini sama juga. Iterasi keempat yaitu L3 tambah L4. Nah, yang berdekatan ini bagi dua, LR yang ini sama dengan yang ini. Sama caranya. Terus berulang. Ini 137 banding 137 sudah sama. Satu ini 3, ini 3, ini masih 0, ini 9. Nah, berarti sudah mulai sedikit selisihnya. Lalu lanjut cara yang sama sampai yang ketujuh. 137,321 ini 3, 3, 5. Nah, ada 2 dan 3 masih selisihnya. Dilanjutkan saja. Nah, ini iterasi ke berapa? Ke 9, ke 8 ini. Ke 8, 137, 137, 335 ini 328 masih belum. Teruskan saja. Ini iterasi ke 9 didapatkan ini 33. Coba kita tahu. 330 ini 327 masih berbeda.
0,003. Di sini kita berhenti di eh, iterasi ke-9 karena akan panjang terus, sedangkan polanya sama, kita bisa membuatnya menjadi eh, tabulasi seperti ini ya, ditabelkan. Nah, seperti ini. Saya cek bisa dilihat ini. Bisa ya. Berarti kalau pakai HP, HP-nya di ini ya, diputar layarnya menjadi landscape. Nah, kita tabelkan apa saja yang eh, komponen variabel yang ada dalam rumus L, yaitu G, P, P, D, L, R, dan L. Iterasi pertama, kalau G berarti sama ya lah ya. Mau sampai iterasi ke berapa saja nilai G 9,81 nilai gravitasi. Kemudian nilai periode tadi ditentukan soal 10. Ini 10 terus ya. Kalau P sama ini angka matematika 3,4 3,14 eh, atau 22/7 ya 22/7. Sedangkan D, nilai D itu hmm, kedalamannya juga data soal 30 tab ini data soal. Nah, ini nanti yang akan diganti di eh, pertanyaan kedua tadi ya. Kalaunya kedalamannya 10 gimana? Nah, itu nanti yang tinggal mengganti ini saja kalau Anda mengerjakan di MS Excel. Lanjutnya, nah ini yang memasukkan rumus LR sama dengan apa sih? LR tadi dirumuskan sebagai 1,56 kali T kuadrat. Nah, mana ini? Nih, 1,56 kali T kuadrat. Nah, T kuadrat yang mana? T-nya yang ini dikuadratkan. 1,56 konstanta ya. Lalu iterasi pertama. Ini tinggal menurunkan 1,56 sama. Terus nilai L tadi persamaan ya. L sama dengan G dikali T kuadrat per 2P kali tangan hiperbolik dari 2P kali 3 kali 30 ini adalah kedalaman dan 1,56 adalah angka konstanta. Nah, eh, oh maaf 1,56 tadi adalah angka dari ini LR tadi ya. Nah, saya ulangi L43 4 nilai di sini adalah L43 yang ini nilai G dikali dengan M43 yang ini nilai T kuadrat kan. G kali T kuadrat per 2 dikali dengan P. P itu N43. Lalu dikalikan dengan tangan hiperbolik dari dalam kurung 2 kali N4 ini P. P kali O42 adalah D. P kali D per LR ini hasilnya hasilnya yuk. Nah, ini hasilnya 130,59. L dibandingkan dengan LR masih jauh ya. 1,56 banding 130 belum dekat. Terus iterasi kedua. Nah, LR di sini rumusnya adalah eh, LR di kiri ditambah LR L yang di kanan
dibagi dua atau nilai rata-ratanya berapa. Terus yang ini rumusnya sama dengan yang tadi. Ini sama. Nah, inputnya tentu saja GTPD sama. Yang berubah adalah ini LR-nya. Asalnya 156 jadi 143. Maka nilai R pun juga berubah. Nilai L ini juga berubah di sini. Terus saja ini tambah bagi dua. Terus ininya. Nah, dengan perubahan di D yang di sini juga berubah. Terus begitu lagi ya ini rata-ratanya berapa bagi dua. Ini rumusnya sama tadi. Terus saja kita lihat, dan ini adalah nilai selisih. Yang LR dikurangi L berapa? Pertama 25, sekian ya. Yang kedua udah mulai banyak bedanya, ya 8, sekian. Lalu berkurang jadi 2, wah udah mulai kecil. Lalu sudah 0 pada iterasi keempat, tapi 0,8 dianggap masih signifikan. Terus jadi 0,2, lalu 0,087, 0,02, 0,009, udah kecil banget sebenarnya ini. Tapi karena kita di komputer, kita tinggal nambah-nambah begitu saja, nambah barisnya, sampai kita menemukan benar-benar 0. 00029, 00009, 00003, nah kecil. Ini jadi kecil lagi 0,0001 sampai dia 0. Untuk 4 angka di belakang koma. Sehingga kanan dan kiri sama nih. 137,328 sama. Nah, ini terjadi pada iterasi ke-13. Kalau di buku, dia menyebutkan iterasi ke-8. Kalau iterasi ke-8 bisa saja ya, bisa saja disebut ini. Kalau dia ketelitiannya sampai dengan eh, satu angka di belakang koma. Terus ini untuk D sama dengan 30. Nah, kalau D sama dengan 5, berarti kita tinggal ganti saja nih. Gimana nanti ketemunya pada iterasi keberapa yang selisihnya eh, ya nyaris nol lah. Kita copy ini dulu. Nah, terjadi nolnya pada iterasi ke-8 sebenarnya nih ya, sudah nol. Tapi ini ujungnya 9, ini ujungnya 8. Berarti ini masih ada angkanya nih. Nah, 0,001. Kalau ini 5 angka di belakang koma juga masih nol. Setelah itu saja, tergantung nanti diminta ketelitiannya sampai berapa ya. Terus yang di bawah ini kalau dia pakai tabel ya, nggak pakai perhitungan seperti di atas tadi. Nah, tabel ini disediakan pada lampiran di belakang buku ya. Untuk angka kita ketahui tadi dapat 0 B per L0 0,1923 di data soal L0 ini perhitungan awal ya. Eh, Mana tadi D per L0? D-nya kedalaman 30 ya. L0-nya dicari. Nih L0 156. 30 per 156 didapatkan eh, nih 0,1923. Nah, dengan angka ini kita cari di tabel lampiran belakang itu yang cocok masuknya di mana di kolom D per L0.
Sebenarnya tabelnya ini banyak angka di atasnya nih ya. Cuman saya potong, saya bersihkan angka-angka di atasnya agar fokus pada angka yang di sini saja. Ya, nah, iya ya. Oke. Nah, didapatkan angkanya seperti ini. 0,1923 itu di mana di antara 0,1920 dan 0,1930. Berarti kita harus membuat interpolasi ya. Interpolasi itu bagaimana? Yang pertama kita tuliskan dulu angka-angkanya yang ada di sini pindah ke bawah agar bisa kita kerjakan. Terus ini angkanya, ini datanya ya. Terus kalau kalau dia 119 0,1920 berarti D per L-nya sekian. Kalau ini berarti hasilnya sekian menurut tabel ini ya. Kalau dia 1923 berapakah D per L besarnya? Nah, inilah menggunakan rumus fungsi maksudnya fungsi eh, interpolasi dalam MS Excel. Pakai rumus forecast, ya. Kemudian angka yang diacunya adalah 0,1923 itu sel K107, K107, lalu eh, data acuannya yang ini dari L104 sampai 105 ini, lalu hasil acuannya adalah ini dari K104 ke 105, hasilnya 0,2184. Nah, di angka ini ada di antara dua angka ini. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama bisa diketahui angka-angka yang ada di antara ini. Terus dengan tabel L1 didapat nilai D per L dengan interpolasi nilainya 0,218642. Sama ya dengan perhitungan kita tadi. Panjang gelombang L sama dengan eh, ini ya D per L sama dengan ini. Berarti L saja bertukar tempat ya. L di sini dan angka ini pindah ke bawah. L sama dengan D per ini. Selanjutnya hasilnya 137,2 nilai L. Lalu cepat terambat gelombang sama dengan C sama dengan L per T. L tadi didapat ini, P-nya 10 data soal berarti C sama dengan 13,72. Nah, ini E3 itu data soal tadi. Untuk D sama dengan 5 berarti sama ya. Kita caranya sama berarti dapatkan dulu nilai ini tadi 5 per 1 ini L0 perhitungan di atas hasilnya 0,32 eh, didapatkan di per L sama dengan 0,075 kita cek ya. Di nilai 0,03205 D per L0 itu kita dapatkan pada tabel halaman 377 D per 0 ini. 0,0320 itu menghasilkan di per L 0,037 07385 berarti nggak perlu interpolasi ya. Langsung saja 0,320 limanya ada di sini kita abaikan langsung saja. Kalau di antara ini berarti harus interpolasi. Maka didapatkan di per L langsung di sini. Karena ini berarti L-nya sudah bisa dicari ya, sama dengan tadi. C-nya juga sama. Demikian eh, penjelasan untuk contoh satu dengan MS Excel. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan,
bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Eh, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.